Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, dan tentunya kita berikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tentunya juga mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman dan Islam, yang mudah-mudahan kedua nikmat inilah yang mengantarkan kita sampai ke tempat ini. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dilimpahkan pada keluarganya, sahabatnya, hingga pada umatnya yang taat setia pada ajarannya, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu, para jamaah kajian subuh Masjid Baitul Mukmin yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah sudah beberapa kali saya cancel, mohon maaf karena bentrok dengan membimbing umroh ya. Jadi mohon maaf tidak bisa menghadiri kajian beberapa bulan kemarin, 2 bulan kurang lebih ya. Dan ini pun baru kembali kemarin ya dari Tanah Suci. Mohon maaf agak flu, di sana musim dingin, datang ke sini musim hujan ya. Jadi agak flu sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, salah satu tugas manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, bahwa kita ini tidak ada posisi lain melainkan sebagai hamba Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa liya'budun. Ini sudah apa semua surah tadi ya. Fungsi dan tujuan manusia ciptaan adalah beribadah. Bapak Ibu sekalian, ibu dan bapak ya, boleh saja berhenti dari mengaji, dari kajian atau dari kebaikan ya. Tapi kita ini tidak ada dalam zona nyaman ya. Kita tidak ada dalam zona nyaman ya. Sebab apa? Sebab syaitan ya, iblis ketika dilaknat oleh Allah dalam surah Al-Hijr, iblis mengultimatum bahwa iblis tidak akan pernah berhenti menggoda manusia ya. Kita boleh berhenti mengaji, boleh berhenti melakukan kebaikan, tapi iblis tidak pernah berhenti menggoda kita. Dalam surah Al-Hijr 39, iblis ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ultimatum iblis itu. Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in. Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku. Nah ini kata saya, iblis itu bukan sosok anti Allah, tapi sosok anti manusia yang ikhlas. Sebab meskipun dilaknat, iblis itu masih mengakui Allah, Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi banyak manusia-manusia yang lebih iblis daripada iblis, tidak mengakui adanya Allah. Banyak itu ya. Jadi sosok iblis itu bukan sosok anti Allah, bukan sosok anti Tuhan, tapi sosok anti manusia yang soleh, manusia yang ikhlas ya. Ultimatum iblis apa kepada Allah? Kepada Allah ketika iblis dilaknat oleh Allah. Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku, dikarenakan engkau telah menganggap aku sesat. Dikarenakan Allah pada waktu itu sudah melaknat iblis. La uzayyina lahum fil ardi,
Aku akan jadikan bumi ini indah buat manusia. Perbuatan-perbuatan maksiat itu indah buat manusia. Perbuatan-perbuatan buruk itu indah bagi manusia. Nah, ini ultimatum iblis yang pertama. Wal ughwiyannahum ajmain, dan aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Artinya apa? Artinya kata saya bahwa tugas kita sebagai hamba Allah ditugaskan untuk beribadah. Kita tidak ada dalam zona nyaman. Ibu bapak sekarang selesai sholat, bukan berarti zona nyaman. Iblis menggoda kita. Keluar dari masjid, tidak ada zona nyaman. Iblis menggoda kita. Dengan apa? Dengan fasilitas yang ada di sekitar kita. Ya, makanya bapak ibu sekalian, dengan adanya sholat ini merupakan salah satu perisai untuk mencegah dari perbuatan hal-hal yang bisa menjadikan kita sebagai sahabat-sahabat iblis. Sebab puncak dari dosa itu adalah perbuatan fahsya dan munkar. Puncak atau semua perbuatan-perbuatan dosa itu pasti bermuara pada fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu perbuatan dosa yang dasarnya pada nafsu. Ya, banyak tuh manusia-manusia yang tidak waspada, tergodanya pada nafsu. Mungkar itu sesuatu yang bertentangan, ingkar, bertentangan dengan hati nurani. Berbohong, ya, korupsi, itu ingkar, ya. Banyak, makanya kita akan bahas pada pembahasan kali ini, ya. Ini dampak dari perbuatan maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu kata umum dari perbuatan-perbuatan dosa kita, fahsya dan munkar itu. Ya, jadi berangkat dari pemikiran itu bahwa kita senantiasa terus akan digoda oleh iblis. Kita tidak ada dalam posisi zona nyaman. Siapapun, ya, siapapun tidak ada dalam posisi zona nyaman. Nabi sekalipun, Nabi senantiasa terus memohon pada Allah. Ya, memohon pada Allah supaya istiqomah. Makanya ketika sahabat bertanya pada Rasul, ya, bertanya bagaimana, ya, posisi dia setelah keimanan itu. Kata Rasulullah apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Katakanlah, aku beriman pada Allah, tsumma istaqim. Kemudian istiqomah, konsisten. Mengapa? Dikarenakan iblis senantiasa menggoda kita. Ya. Iblis senantiasa menggoda kita. Makanya kita harus senantiasa dalam posisi istiqomah. Sebab apa? Posisi ketika kita tidak taat pada Allah, tidak ada posisi lain melainkan maksiat. Ya. Nah, kita akan bahas. Ya. Apa itu maksiat? Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini dalam beberapa kamus, ya, dalam at-ta'rifat, ya, kitab at-ta'rifat dalam kamus al-maksiyah fil lughah ala ma yakunu khilafut ta'ah. Maksiat secara bahasa adalah, ya, sesuatu yang bertentangan dengan ketaatan. Jadi kalau ibu dan bapak posisinya dalam kondisi tidak taat, berarti maksiat. Makanya kalau kita ingin terhindar dari maksiat, maka tidak ada kondisi lain, melainkan kita harus dalam posisi keadaan taat pada Allah. Ya. Jadi tidak ada posisi yang lain melainkan taat pada kita, taat kondisi kita. Sebab kalau kita tidak taat, maka posisi kita maksiat. Ya. Nah, perhatikan di sini. Berikutnya secara istilah, wa ta'riful maksiat fil istilah asy-syar'i ala ma yakunu min mukhalafatil amri wal khuruj anhu qasdan. Maksiat secara istilah adalah pelanggaran, ya. Pelanggaran terhadap perintah-perintahnya, ya. Wal khuruj anhu qasdan, dan menyimpang darinya dengan sengaja. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kita kaji, ya, maksiat itu banyak sekali. Ya, banyak sekali, bukan hanya perbuatan-perbuatan yang nampak dosa, gitu kan. Wah, berbuat korupsi, berbohong, banyak maksiat-maksiat lain. Ya, yang kita tidak sadari bahwa itu maksiat. Di luar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi maksiat, ya, secara bahasa maupun istilah. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mewaspadai kita dalam ayat yang telah saya bacakan tadi dalam mukadimah, ya, dalam surah Al-Jin ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'sillahu wa rasulahu fa innahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka banyak adalah neraka yang kekal di dalamnya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sudah mewaspadai kita. Ya, jangan sampai kita tergelincir dalam posisi tidak taat pada Allah dan Rasul. Ya, jangan dianggap pegang handphone itu tidak maksiat, Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang itu, ya, ibu dan bapak melihat pegang handphone atau pegang Al-Quran. Coba, ya, pegang Al-Quran berapa jam? Ya, pegang handphone berapa jam? Kita ini kan aja bandingkan saja, ya. Coba ada perasaan pegang Quran 5 menit ngantuk tuh. Pegang handphone mah 2 jam nggak terasa itu. Pas ada nasab deui gitu, ya. Atau nonton, ya, TV, ya. Ya, sekarang di ibu-ibu banyak yang saya baru tahu drakor drama Korea kali, ya. Nonton sinetron dan sebagainya. Kita lebih familiar pada hal-hal yang seperti itu daripada kajian, daripada mengkaji Al-Quran. Ini maksiat sebenarnya, ya. Atau, ya, jangan jauh-jauh, ya, perbuatan maksiat itu kita update. Kalau anak-anak sekarang, ya, ada masalah update status berupa doa, ya Allah kenapa, itu seolah-olah status bisa mengantarkan doa dia pada Allah. Itu maksiat, itu sama aja dengan berhala. Dulu itu kan orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah berhala itu alasannya bukan apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Saya itu tidak menyembah berhala, tapi hanya menjadikan sebagai perantara untuk menyampaikan doa pada Allah. Sama sekarang banyak berhala-berhala itu media sosial. Ya, kayak yang benar itu. Ya Allah, kenapa hidup saya? Itu langsung aja pada Allah, nggak usah pada media sosial, gitu kan? Nggak usah pakai status yang seperti itu, ya. Atau banyak sekali hal-hal yang kita tidak sadar itu maksiat, padahal maksiat. Ya. Padahal kalau kita lihat maksiat itu, perbuatan seperti itu akan menggugurkan dosa, menggugurkan pahala kita. Dapat lihat dalam surah Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ini kaitan dengan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiiullaha wa atiiur rasul. Taatlah engkau pada Allah dan Rasulnya. Wa la tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau membatalkan, mensia-siakan, menghapus, merusak amal-amal kebaikan. Artinya apa? Artinya perbuatan maksiat yang kita lakukan itu tidak kita sadari bahwa perbuatan kebaikan kita itu terhapus lagi. Ya, jadi nggak ada ujung-ujungnya tuh. Tabungan kita kayak habis lagi. Ya, boleh jadi malah takor tuh. Nabung 1 juta, pengeluarannya 2 juta, gitu kan? Nah, punya hutang. Nah, sama dengan amal kita. Kita melakukan sholat, udah sholat, maksiat, takor tuh. Ya, takor lagi. Padahal kita ini adalah dalam keadaan posisi, ya, menunggu kematian itu tidak terasa, ya, ujung-ujungnya gini udah habis lagi kehidupan kita, ya, udah habis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala waspadai kita jangan sampai kita terjumus pada perbuatan maksiat. Nah, lalu apa dampak perbuatan maksiat itu dalam kehidupan kita? Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dampak maksiat dalam kehidupan kita ini, yang pertama adalah menghalangi datangnya rezeki. Ya, kita mohon pada Allah rezeki untuk kehidupan kita. Kenapa Allah tidak memberikan rezeki pada kita? Boleh jadi karena maksiat kita. Ya, perhatikan di sini dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. An Thauban qala Rasulullah SAW, innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Nah, kata Rasulullah apa? Innal abda, sesungguhnya seseorang itu, ya, la yuhram, terhalang ar-rizqa, rizkinya, bidan yusibu, dengan dosa yang dia lakukan. Artinya apa? Artinya sebenarnya perbuatan dosa itu menganiaya diri kita sendiri. Makanya dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Adam telah berbuat dosa, apa itu doanya? Rabbana dzalamna anfusana, telah berbuat dosa pada diri kita.
Jadi jangan kita anggap perbuatan dosa itu menyenangkan, justru menyakitkan. Mengapa? Dikarenakan itu menzalimi dalam diri kita. Menzalimi diri kita. Disadari atau tidak, perbuatan dosa itu akan kembali pada kita. Ya, coba ibu-ibu, ya, ini permainan anak-anak dulu, ibu-ibu, bapak-bapak pasti mengalami itu. Kalau anak-anak sekarang mah tidak mengalami. Ada permainan paciwit-ciwit tutung kan ibu ya? Ya, paciwit-ciwit tutung itu kan tangan kita biasa nyubit yang paling atas ya. Yang di tangan kita yang satu lagi pasti dicubit oleh tangan orang lain, betul tidak? Ya, paciwit-ciwit tutung si tutung pindah haluhur kan itu ya. Ketika tangan kita mencubit tangan orang lain kencang, tangan kita yang di bawah pasti akan dicubit kencang lagi sama orang lain. Betul tidak? Pasti itu. Cibit cing tarik ke anak cibit tariknya itu. Nah, artinya apa? Artinya perbuatan dolim yang kita lakukan pada hakikatnya akan sampai pada kita lagi. Itu makna dari permainan-permainan dulu itu. Sebenarnya permainan-permainan dulu itu syarat dengan nilai-nilai agama itu. Ya. Saya mungkin sudah sampaikan bagaimana ada teman saya meneliti tentang permainan kucing-kucingan. Itu simbol alam dunia, ya, alam barzah, alam akhirat. Kucing-kucingan itu ketika diteliti kata hong, kalau kucing-kucingan ada hong kan ya, hong kan ya. Ternyata hong itu setelah dikaji itu dikata huwa Allah. Jadi kucing-kucingan pun sama. Ketika bapak lagi bermain, hong dipanggil sama Allah. Tinggal duduk nonton yang masih bermain. Sama ketika bapak sudah dipanggil sama Allah, duduk di alam barzah melihat orang-orang yang masih bermain di alam dunia. Ya, ini sebenarnya simbol-simbol itu. Paciwit-ciwit itu pun sama itu. Itu hakikatnya adalah simbol kedoliman yang kita lakukan, ujung-ujungnya pada kita lagi. Maksiat pun sama. Ya, maksiat yang kita lakukan itu ujung-ujungnya untuk kita juga. Apa itu? Salah satunya adalah menghalangi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa ini? Uang teh ada. Jadi ibu, bapak-bapak jangan dianalogikan rezeki itu uang, bukan. Ya. Uang itu salah satu bentuk rezeki saja. Ya. Anak sehat itu rezeki. Di keluarga akur gitu ya, rezeki. Banyak orang-orang yang banyak hartanya tapi keluarga tidak akur. Ya. Rezekinya itu kurang. Artinya apa? Artinya uang yang dia miliki tidak ada artinya di hadapan dia. Ya. Tidak tenang dan sebagainya. Rezeki dari Allah itu luas, Bapak Ibu sekalian. Ya, anak soleh, anak ketika terdengar ada ketika lagi disuruh untuk sholat sudah dia sholat, mengkaji Al-Quran, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita evaluasi, ya, kenapa ini misalnya, ya, hidupnya tidak tenang, keluarga tidak akur, boleh jadi karena maksiat yang kita lakukan, ya, sebab ujung-ujungnya pada kita juga. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menciptakan keluarga yang baik, ya, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, supaya apa? Supaya memang rezeki itu senantiasa ada dalam dirinya. Ya, rezeki itu ada dalam dirinya. Mengapa ada dalam dirinya? Dikarenakan terhina dari maksiat. Ya, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, ya, tidak ada masalah yang berarti untuk kita. Ketika ada masalah pun Allah senantiasa memberikan jalan keluar. Itu rezeki. Itu rezeki. Itu pada hakikatnya adalah dari hasil perbuatan amal soleh kita. Ketika kita melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi rezeki kita. Coba ibu-ibu, kalau bapak-bapak sekarang pulang dari masjid, udah niat mau sedekah, ya, udah niat mau sedekah. Dilihatnya di pinggir jalan ada seorang bapak yang pakaiannya compang-camping, ya, wah, ini saya akan kasih sedekah si bapak itu. Lihat pakaiannya kumel, compang-camping lagi jalan, ya, lalu dia duduk di pinggir jalan sama teman-temannya. Bapak dan ibu udah niat mau sedekah, ya, dari masjid ini. Ketika menghampiri bapak itu, ternyata bapak itu ketika duduk di pinggir jalan dengan teman-temannya lagi gapleh. Kira-kira ibu mau sedekah jadi tidak? Jadi kan? Demikian pula Allah. Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita. Ketika Allah melihat kita dalam keadaan maksiat, ditahan tuh rezekinya. Ibu aja nggak jadi, bapak aja nggak jadi, apalagi Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, pancing rezeki kita dengan amal soleh kita. Pancing rezeki kita dengan menjauhi dari perbuatan maksiat. Ibu saja, bapak saja nggak jadi itu ketika mau
mau ngasih, aduh itu maksiat ya, nggak jadi ya. Takut mari pakai maksiat, demikian pula Allah. Hati-hati Bapak sekalian. Ini yang pertama, menghalangi datangnya rezeki. Yang keduanya apa? Ya. Yang keduanya adalah mendatangkan kegelisahan. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah Bapak dan Ibu datang ke masjid kira-kira gelisah atau tenang ini? Coba Ibu Bapak gelisah tenang. Ya, insya Allah tenang. Ya. Makanya kata Rasulullah itu seorang mukmin itu datang ke masjid seperti ikan dimasukkan ke dalam kolam air, tenang gitu. Coba kalau ikan tuh diangkat dari air tuh, gerpak-gerpak, wah gerpakan itu. Demikian pula orang munafik, orang kafir. Kalau masuk ke masjid gerpakan tuh. Ya. Kalau ibu bapak ya datang ke masjid tenang gitu kan. Nah ini ciri orang-orang mukmin. Ya. Ciri orang-orang mukmin. Nah, demikian pula orang yang sebaliknya bagi orang yang berbuat maksiat ini akan senantiasa gelisah. Beda dengan orang-orang mukmin melaksanakan kebaikan. Ya, perhatikan di sini ketika Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW ditanya oleh Wasibah, Wabisah ditanya oleh Wabisah, ya tentang apa? Tentang apa itu dosa dan apa itu kebaikan? Apa itu maksiat dan apa itu kebaikan? Rasulullah menjawab, ya Wabisah, istabti qalbak wastabti nafsa. Sampai 3 kali, salah sama roti. Wabisah katanya, mintalah fatwa pada hati nuraniku dan mintalah fatwa pada dirimu. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati nurani itu tidak akan pernah berbohong. Coba lagi pengajian gini, terdengar tut gitu, kentut gitu. Siapa di antara ibu dan bapak yang kentut? Pasti tidak akan ada yang bisa. Tapi meskipun ibu dan bapak tidak ngaku, di hati mereka deg-degan. Betul tidak? Pasti. Ya, jadi artinya hati nurani tidak pernah berbohong. Seorang koruptor, seorang pembunuh, seorang yang bagaimanapun dia berbuat dosa, ya, tetap meskipun dia melakukan dosa, di hatinya gelisah. Sebab hati nurani tidak pernah berbohong. Makanya kata Rasulullah ketika Wabisah bertanya apa itu kebaikan, minta fatwa pada hatimu. Ketika hatimu gelisah, itu dosa. Ya, ketika hatimu tenang, itu perbuatan kebaikan. Makanya diteruskan oleh Rasulullah, al-birru ma'annat ilaihi nafsu wal ismu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nas wa abtauka. Apa kata Rasulullah? Al-birru ma'annat ilaihi nafsu. Kebaikan itu adalah yang memberikan ketenangan dalam hati. Ya, kebaikan itu. Ya. Wal ismu dan dosa dan maksiat mahaka. Ya. Apa-apa yang meresahkan fi nafsi dalam hatimu. Gelisah tuh. Nah, itu jangan-jangan perbuatan kita perbuatan dosa. Wa taraddada fi sadri dan menyesakkan dada. Ya. Uang dapat korupsi sekian triliun. Gelisah itu. Ya. Nah, meskipun banyak uang tapi tidak akan memberikan ketenangan. Mengapa? Itu perbuatan dosa. Ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan potensi pada kita. Ya, potensi pada kita, potensi untuk memfilter mana baik dan buruk. Apa itu? Hati nurani. Ya. Hati nurani. Ya. Nurani itu dari bahasa Arab semua itu. Nuraini. Nuraini, 2 cahaya. Apa itu? Keseimbangan antara akal dan hati. Itulah hati nurani. Ya. Wa taraddada fi sadri, menyesakkan dada. Wa in aftakan nas, meskipun manusia memberikan fatwa benar padamu dan membela semua. Wah enggak, kamu itu benar. Tetap di hatimu pasti akan menyesak, sesak. Ya. Tidak akan tenang. Karena apa? Karena itu perbuatan maksiat. Ya. Semua manusia sama. Sebagaimanapun sebejat apapun manusia, tetap ketika dia melakukan dosa akan gelisah. Ya. Dan sebejat apapun manusia, ketika dia melakukan kebaikan akan tenang. Itu fitrah manusia. Coba sekarang lepas dari agama saja. Lihat bagaimana perbuatan zalim orang-orang Israel pada Palestina. Terlepas dari agama apapun. Bagi orang yang mendengar hati nurani pasti akan melihat bagaimana kezaliman itu terjadi. Dan luar biasa dengan adanya kejadian ini banyak orang-orang mu'alaf ya,
Eropa maupun di Barat melihat bagaimana ketabahan dan kesabaran orang-orang dalam mempertahankan keyakinannya, yang membuat mereka penasaran kenapa bisa seperti itu. Mengkaji Al-Quran, masuk Islam. Artinya apa? Artinya apapun agamanya, ya, jika dia kaitan dengan kebaikan, pasti akan tenang hatinya. Ya. Apapun agamanya, termasuk ketika dia membaca Al-Quran, apapun agamanya. Ya. Sebab apa? Sebab dalam hatinya pasti ada koneksi yang sama. Ya. Ada koneksi yang sama. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, dan salah satu potensi manusia yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan pada manusia untuk mengkoneksikan antara dia dan Allah adalah ruh. Wa nafiha fir ruh. Ya, dan Allah meniupkan ruhnya. Ruh manusia beda dengan ruh hewan. Mengapa? Dikarenakan dalam ruh itu, dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan meniupkan ruh, min ruhihi, dari ruhnya, sebagian dari ruhnya. Ada konektivitas antara manusia dengan Allah. Jadi artinya bahwa apapun yang dia lakukan, sebejat apapun pasti akan gelisah. Dan sebejat apapun ketika manusia itu melakukan ketenangan, pasti akan merasa, yang melakukan kebaikan pasti akan merasakan tenang hidupnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahaya dari maksiat itu gelisah. Apapun yang kita miliki tidak akan memberikan ketenangan. Apa yang kita dapatkan tidak akan memberikan ketenangan, ya, kelapangan hidup. Senantiasa gelisah, terus dihantui dengan kegelisahan. Sesak dada, rumah besar tidak memberikan ketenangan. Fasilitas yang banyak tidak akan memberikan ketenangan. Mengapa? Dikarenakan itu boleh jadi karena perbuatan maksiat seseorang. Ya. Apa yang ketiganya? Dampak dari maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, menghilangkan keberkahan. Ya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu amal soleh yang kita lakukan akan memberikan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya. Ibu oleh Allah, bapak oleh Allah diberikan rezeki. Rezekinya terbatas nominalnya, tapi oleh Allah, oleh ibu dan bapak, rezeki dari Allah itu disalurkan dalam kebaikan. Meskipun nominal sedikit, nambah kebaikan tuh. Bukan hanya kebaikan untuk dunia saja, tapi untuk akhirat. Disedekahkan, diberikan pada orang yang memerlukan, atau diberikan atau dimanfaatkan pada kebaikan-kebaikan. Itu akan bertambah kebaikan. Rezekinya hanya 100.000. Tapi yang 100.000 itu sebagiannya disedekahkan ke masjid, misalnya. Maka meskipun nominal 100.000, Allah tambahkan kebaikan. Nah, itu kalau ibadah. Beda dengan maksiat. Kalau maksiat itu justru akan dicabut keberkahannya. Makanya jangan terjebak oleh banyaknya uang, banyaknya materi. Kalau oleh Allah sudah dicabut berkahnya, hilang tuh nikmatnya. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-A'raf ayat 96, Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kaitannya dengan penduduk suatu negeri. Jika iman dan bertakwa, ya, jika beribadah pada Allah, taat pada Allah, Allah akan memberikan keberkahan. Tapi malah sebaliknya, jika sebaliknya berbuat maksiat, Allah akan cabut keberkahannya itu. Dan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Perhatikan ayat ini, walau anna ahlal qura, jikalau penduduk suatu negeri itu iman dan bertakwa, taat pada Allah dan Rasulnya, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh, niscaya aku akan bukakan pintu berkah di langit dan bumi. Ya. Jadi pintu berkah di langit dan bumi itu passwordnya adalah iman dan takwa pada Allah. Taat pada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran. Bagaimana penduduk negeri yang subur, makmur, namun tidak taat pada Allah dan Rasulnya, keberkahan dicabut oleh Allah. Negeri Sabah itu contohnya. Ya, negeri Sabah bagaimana subur dan makmurnya. Tapi mereka mendustakan akan ayat-ayat Allah, bermaksiat, Allah cabut berkahnya. Ya. Walakin kadzdzabu, kata Allah di sini itu teruskan. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka itu mendustakan, bermaksiat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Malah sebaliknya, yang harus didapat berkah malah mendapatkan azab dikarenakan perbuatan mereka. Artinya bahwa di sini
dapat kita ambil satu benang merah bahwa jika kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut keberkahannya. Ya. Dalam kehidupan kita di keluarga, lingkungan sosial, lingkungan lebih luas, bagaimana kebaikan-kebaikan itu kita dapatkan. Mungkin boleh jadi itu karena ketakwaan, iman dan takwa kita, taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan tidak terasa tuh kebaikannya itu boleh jadi karena kemaksiatan dalam diri seseorang. Ya, akhirnya keberkahan kebaikannya oleh Allah dicabut. Ya, bagaimana bisa oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut tuh keberkahannya, kebaikannya. Bahkan sebaliknya, banyak negara-negara atau satu daerah atau satu keluarga yang lebih kecil yang kita anggap itu mereka, aduh ini rezekinya sedikit, status sosialnya rendah, pekerjaannya tidak begitu mulia di hadapan manusia, tapi dalam kehidupannya tenang gitu, anaknya soleh, berhasil gitu kan. Itu boleh jadi karena amal soleh. Ya, tidak sedikit tuh rumah-rumah yang kecil yang kita anggap aduh itu miskin gitu kan, tapi terdengar candaria di dalam rumah itu, tertawa, ya, anak-anaknya bahagia, istrinya bahagia. Karena apa? Boleh jadi karena amal soleh. Tapi sebaliknya, banyak di rumah-rumah yang megah, ya, mereka sibuk dengan dunia sendiri, tidak pernah berinteraksi antara suami dengan istri, anak dengan bapak dengan ibunya, sibuk dengan dunia sendiri, berkumpul pun susah. Ketika orang tua sakit pun, anak pun sibuk dengan dunia sendiri. Itu boleh jadi karena maksiat, tidak terasa oleh Allah dicabut keberkahannya. Memang setiap fasilitas fisik luar biasa megahnya. Anak fasilitasnya sudah terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. Tapi kebaikan-kebaikan tidak terasa, ketenangannya tidak terasa. Banyak ibu bapak sekalian di kalangan orang-orang yang kehidupannya mewah, lebih mewah ketimbang kita, lebih banyak ketimbang kita. Tapi ketika ngobrol, saya belum pernah merasakan kumpul sama-sama. Bahkan anak pun keluar ke rumah sudah susah diatur oleh kita. Pulang ke rumah langsung masuk ke kamar, nggak ada komunikasi dengan kita. Ya. Tidak ada sama sekali apa yang dia minta pendapat orang tua, nggak ada. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali keadaan-keadaan di kalangan orang-orang yang dikatakan orang modern. Harusnya orang modern itu orang paling bahagia. Karena apa? Karena fasilitasnya lebih daripada kita sebelum saat ini. Wah, mobil dan sebagainya. Tapi hampa kehidupan. Ya. Hampa kehidupan. Mengapa? Dikarenakan keberkahannya sudah cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu hakikatnya akan berujung pada keberkahan kebaikan yang Allah cabut dalam diri kita. Hati-hati, ya. Seluruh keluarga kita terus evaluasi kembali. Jangan sampai keluarga kita itu keberkahannya dicabut oleh Allah dikarenakan salah satu perbuatan dosa di antara anggota keluarga kita. Apalagi saat ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya media sosial, internet. Kalau dulu pernah bioskop diharamkan, sekarang mah bioskop sudah ada di rumah kita masing-masing, ya? Ya, sudah ada di kamar masing-masing. Ya, dunia sudah digenggam tuh. Baca Quran hanya ketika ada masalah, ya. Hari-hari sibuk dengan gadget, gitu kan. Bahkan apalagi saat-saat ini, ya, dengan berbagai macam media sosial yang sedemikian canggih, ya, itu memungkinkan orang-orang melakukan maksiat, melakukan dosa, ya, dalam keadaan apapun. Kalau tidak ada filter iman, makanya mantapkan iman. Mengapa? Dikarenakan kata saya, kita itu tidak ada dalam zona nyaman sampai kapan? Ya, kita dikondisikan baik itu kalau kita dalam kondisi yang memungkinkan berbuat baik, masuk masjid, gitu kan? Insya Allah tuh memungkinkan. Tapi ketika keluar masjid itu godaan luar biasa banyak. Makanya yang paling berat itu adalah ketika ibu dan bapak selesai melakukan ibadah, yang paling berat itu.
Mengapa? Dikarenakan ketika kita ibadah, itu kondisi hati kita dikondisikan sedang beribadah. Ketika kita selesai ibadah, itu paling berat. Mempertahankan kemampuan ibadah. Rongrongan setan, ya, godaan setan itu bukan hanya dalam bentuk, ya, dalam diri kita nih. Ya, yuwaswisu fi sudurinas. Ya, bisikan-bisikan hati kita, melakukan maksiat, perbuatan dosa. Ini yang paling berat. Makanya seorang mukmin ini yang paling berat, ya, adalah ketika selesai melakukan ibadah. Sholat tadi, sholat subuh sudah selesai. Yang paling berat bukan ketika sholat. Yang paling berat adalah ketika kita selesai melaksanakan ibadah sholat. Kembali ke rumah, kembali pada lingkungan masyarakat. Ini yang paling berat. Mengapa? Dikarenakan godaan di luar itu lebih berat. Ya, makanya diterima ibadah itu kan ada 3 kata saya. Yang pertama, kaifiahnya sebetul caranya. Yang keduanya ruhnya. Ketika ibadah harus hadir ruh. Ya, tidak hanya gerakan-gerakan saja. Yang ketiga yang paling berat adalah asarul ibadah, bekas dari ibadah, hasil dari ibadah. Apakah ada membekas dalam diri kita atau tidak? Ya, nah, ini kaitan dengan keberkahan. Kaitan keberkahan setelah ibadah ini kita laksanakan di lingkungan kita, keluarga, lingkungan sosial, dalam interaksi lebih luas, dalam pekerjaan. Apakah kebaikan-kebaikan itu kita bisa pertahankan atau tidak? Ya, ini tergantung amal kita juga, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini akibat dari maksiat itu apa itu? Menghilangkan ilmu, ya. Menghafal Al-Quran susah masuknya, ya. Kalau penyakit orang tua itu susah masuk, mudah lupa, itu, ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ternyata pengaruh maksiat itu terhadap ilmu kita akan mudah satu demi satu. Ya, perhatikan dalam sebuah hadis, takut dzunub. Hati-hati, waspada dengan dosa, dengan maksiat. Fa innaha mumhaqatul lil khairat. Dikarenakan perbuatan dosa itu akan merusak amal soleh, merusak kebaikan-kebaikan kita. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, seorang manusia, ya, layat nabud danba, ketika dia berbuat dosa, fayansa bil ilma alladzi kana qad alimahu, maka akan membuat dia lupa terhadap ilmu yang sudah dia peroleh. Hati-hati, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di sekolah-sekolah tahfiz itu di pesantren diharamkan tuh, dilarang bawa handphone. Karena maksiatnya mudah. Ya. Seorang yang ingin menghafal Quran, ya, atau pesantren, ya, itu memang harus betul-betul, ya, bersih dari kontaminasi maksiat. Coba Ibu Bapak sekalian, kalau dilihat, saya sebagai dosen, ya, pengajar, gitu, itu kadang-kadang orang-orang jernih pikiran itu dari orang-orang miskin, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang-orang yang miskin yang dia punya handphone yang dulu itu, yang jadul, gitu kan? Yang jadul, dia punya handphone seperti itu, tapi hafalannya 30 juz. Ya, ketika bertanya jernih pemikirannya itu. Ya, saya lihat itu kehidupannya. Oh iya, berarti dia jauh dari maksiat. Maka wajar sekarang anak-anak sekarang hese ngapalkan, ya, dan masih apa itu handphone itu. Ya, hati-hati itu. Hati-hati sekarang itu kalau ibu dan bapak lihat, ya, itu akhir zaman sudah terjadi, memang sudah terjadi sejak Nabi juga kan. Kata Rasulullah, bu'istu ana wasa'aha kada. Diutusnya aku dan hari kiamat seperti ini. Udah dekat itu. Bahkan mengatakan waqad ja'a asruha, sungguh telah datang tanda-tandanya. Apalagi saat ini, coba lihat Palestina sekarang. Lihat di Saudi itu. Ya, udah hijau. Pembangunan tidak pernah berhenti. Para pengembala kambing yang pakai senar capit berlomba-lomba membuat gedung-gedung tertinggi. Sekarang terjadi visi Arab Saudi 2030 tuh, ingin menjadi negara maju, lebih maju ketimbang negara Arab yang lain. Kalau bapak dan ibu pergi itu, saya setiap bulan pergi itu. Bulan ini pergi, bulan besok pergi lagi, udah beda lagi tuh. Pembangunan itu terus. Itu akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Dan akhir zaman itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau lihat dalam Al-Quran,
bahwa hal-hal yang diungkapkan dalam hadis maupun Al-Quran itu seringkali pemahaman kita dalam bentuk pemahaman yang sangat simple dan lebih pada mitos ketimbang dihubungkan dengan keadaan sekarang. Contoh tentang dabatul ard, bahwa akhir zaman itu akan muncul apa itu Bapak misalnya dabatul ard itu dalam Al-Quran itu makhluk ya bisa bicarakan gitu ya, makhluk melata yang bisa bicara. Dulu kan seringkali digambarkan oleh ustadz-ustadz yang ya mungkin pendalaman penafsirannya agak kurang gitu, seolah-olah kita gambarkan itu seperti dinosaurus muncul dari dasar bumi lalu bisa bicarakan gitu. Sekarang sudah terjadi Bapak sekalian. Apa itu? Teknologi AI gitu. Artificial Intelligence. Udah ada Bapak dengan kemajuan teknologi itu. Ibu, bapak, atau saya sebagai dosen sekarang untuk dosen itu, kalau saya ingin menerangkan sesuatu supaya menarik, saya buka aplikasi AI, pilih mukanya yang agak cakep, tidak sejelek saya misalnya, bicaranya yang bagus, narasinya dibuatkan, lalu klik aja, dia bicara sendiri apa yang saya akan sampaikan. Beberapa stasiun TV sudah ada, ya, TV One, ya, TV One AI itu, ya. Itu kan bukan manusia, itu kan teknologi, itu sudah ada, itu dabatul ard, ya. Dajjal sudah ada, handphone itu gadget bermata satu itu kita yang bisa lihatnya saja, dia tidak bisa lihat kita. Coba handphone, ya. Itu sudah muncul sekarang itu kaitan teknologi. Jadi dulu itu gambarannya wah ada makhluk ada dia bermata satu, waduh kan kesana kembali jalan kaki besar kan, bukan seperti itu. Kemajuan teknologi sekarang sudah terjadi dan kita sudah akhir zaman. Palestina, ya, apa yang Rasulullah gambarkan terjadi sekarang, ya, akan terus terancam dan suatu saat Yahudi akan kalah dan tidak akan bisa bersembunyi. Bahkan bersembunyi di belakang batu pun batu bisa bicara. Atau di sini ada Yahudi. Suatu saat sebentar lagi. Ya. Ini akhir zaman Bapak sekalian. Makanya tidak cara lain buat kita cepat bertobat gitu ya. Udah akhir zaman ini. Udah nampak semua. Sudah nampak. Ya. Makanya Bapak sekalian kembali pada yang tadi, bahwa ternyata maksiat kita itu Bapak sekalian itu akan sedikit ilmu kita lupa tuh. Hafalan kita lupa, gitu kan? Dulu teh pernah hafal di surah An-Naba, kenapa jadi nggak hafal ya? Boleh jadi karena maksiat. Dulu teh pernah hafal surah Al-Baqarah, gaya surah Al-Baqarah ya. Tapi alif lam mim saja misalnya. Dulu pernah hafal nih surah Al-Baqarah, tapi kenapa nggak hafal? Boleh jadi karena maksiat. Hati-hati, ya. Jadi ilmu itu akan pudar dengan perbuatan maksiat. Mengapa? Karena dalam hadis dikatakan ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka dalam hati kita ada satu titik nokta hitam, ya. Dan nokta hitam itu akan hilang ketika bertaubat dan mohon pada Allah. Tapi ketika dia tidak bertobat terus makin tertutup, makanya cahaya Allah tidak akan sampai. Dengan Quran tidak pernah merinding, tidak pernah tertarik, tidak pernah menangis. Kenapa? Dikarenakan mungkin boleh terjadi karena cahaya Allah tidak tembus pada kita. Sinyalnya tidak tembus karena banyaknya nokta hitam menutupi hati kita. Ini Bapak bisa lihat. Makanya hati-hati ya, sekarang itu berbuat maksiat itu sangat tipis, sangat mudah. Dulu mah orang anak yang diam saja di rumah insya Allah soleh, betul tidak? Anak saya alhamdulillah tidak pernah keluar rumah, gitu ya. Tuh lihat di kamar aja. Sekarang mau menjamin Bapak bisa lihat selama di kamar ada gadget. Sekarang banyak Bapak sekalian. Ada bapak-bapak yang sempat bilang ke saya, tuh lihat, Pak Ustaz, anak saya mah soleh, di kamar saya orang lain pada main. Anak saya alhamdulillah tidak tertarik. Suatu saat Bapak sekalian, anaknya sakit. Manggil ke saya, anak saya sakit. Sakit apa Pak? Nggak tahu. Kayak paru-paru, kurus. Saya doakan gitu. Di rumah sakit paru-paru yang di Bandung Cibulit ya. Benar-benar sempat sembuh ya.
Amin, amin, makasih Pak Ustaz. Ketika hasil check up ya, jalan check up, ternyata apa? Ternyata positif AIDS. Dari mana itu? Ternyata dia sangat mudah pesan apa itu? Namanya itu? Ya saya apa? Yang disuntik itu? Ya heroin apa gitu saya nggak tahu lah. Itu pakai online, ya, pakai online dikirim paketan gitu ya. Sekarang kan ibu-ibu juga jarang ke mall, tapi hari-hari di rumah paket kan gitu ya. Banyak ke mall hari-hari paket terus. Ternyata itu. Jadi jarang keluar rumah pun itu Bapak Ibu sekalian. Makanya hati-hati sekarang. Ya, pengawasan ibu dan bapak pada anak itu harus lebih ketat. Jangan sombong. Wah, saya melihat tuh jarang main. Orang mau ke mall weekend, anak saya mau di. Hati-hati. Selama ada gadget, wifi dan sebagainya. Itu apa? Virus itu dengan mudah dan tidak kelihatan oleh kita. Anak kita di kamar, di rumah tidak kelihatan. Ya ternyata seperti itu. Makanya hati-hati Bapak sekalian. Ya, ini sekarang harus batasi supaya anak kita itu ilmunya manfaat. Batasi itu. Bukan berarti kita benci, ya. Tapi kita menyelamatkan. Ya, bahkan sekarang di beberapa negara modern teknologi udah disekat tuh. Udah disekat di beberapa negara modern itu. Seperti halnya apa? Seperti halnya sekarang sudah mulai lagi buku manual, tidak boleh buka internet. Sebab kadang-kadang kebanyakan sekarang daya bacanya berkurang. Ya, daya baca untuk buku itu berkurang. Kenapa? Sudah dibentuk bacaan yang pendek-pendek, WhatsApp, sosial. Baca buku itu melelahkan, ngantuk dan sebagainya. Ya, sekarang dari sekat beberapa negara modern itu kemajuan teknologi. Mengapa? Dikarenakan membuat kemampuan daya baca intelektual itu menurun. Karena masih, ya, buka hal-hal yang baik, muncul iklannya nampak yang tidak baik. Ya, ilmunya berkurang. Ini dampak dari maksiat. Ternyata luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dampak dari maksiat itu banyak sekali. Ya, berikutnya apa? Berikutnya membuat hidup kita itu terasa sempit. Maksiat. Ya, kemana-mana kita tuh perasaan tidak merasa nyaman. Gitu. Ya, tidak merasa nyaman. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, kesempitan dunia ini terasa ketika kita dalam kehidupan tidak, seolah-olah apa yang ada di lingkungan kita tidak memberikan manfaat pada kita. Ya, bahkan seolah-olah menjadi ancaman. Kita terhimpit. Ya, merasa inferior kompleks, ya, tidak percaya diri, sempit, mau ke sini malu, di sini malu. Ini karena perbuatan maksiat. Dan perhatikan dalam surah Toha, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari ingatku, bermaksiat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan hidupkan dalam kehidupan yang sempit. Susah kesana kemari. Jadinya tidak ada, ya, kita merasa rendah diri, mau ke sana malu, mau ke sini malu karena maksiat. Biasa orang yang sering berbuat maksiat itu seringkali dampaknya rendah diri. Bukan rendah hati. Kalau rendah hati boleh perintahkan. Rendah diri, nggak percaya diri. Kenapa? Merasa dirinya banyak dosa. Ini, ya. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah percaya diri. Saya sempat suatu saat ikut kajian. Yang bicaranya itu saya nggak sangka ketika saya dengar kajian. Luar biasa itu, Bapak. Mengenakan saya. Apa sih anaknya? Masih muda, bagus ya. Mengalir bicaranya. Bukan bicara mulut, bicara hati. Ya. Kalau bicara mulut hanya sampai ke telinga saja. Kalau bicara hati sampai ke hati. Saya kena sekali ke hati. Ya. Padahal ternyata Bapak sekalian, ketika saya tanya, antum dari mana? Sekolah pun tamatan SMA, gitu kan? Terus ya pengetahuan pendidikan formalnya tidak seperti kita, gitu.
tapi luar biasa percaya dirinya. Mengapa? Karena dia soleh, ya, terhindar dari maksiat. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang pendidikannya tinggi, gelarnya berderet, tapi kita bicara yang sampai ke telinga saja. Karena apa? Karena tidak ada ruh dalam ilmu itu. Apa itu? Amal soleh. Ya, amal soleh. Kalau banyak maksiat itu, ya itu, ya tidak percaya diri. Ya, makanya Bapak sekalian hindari maksiat. Ya, karena apa? Perbuatan maksiat itu ujung-ujungnya pada kita. Kita akan merasa rendah diri, susah bergaul pada orang lain. Dan itu di apa? Secara psikologis, hukum psikologis seperti itu. Orang yang berbuat dosa merasa dirinya berdosa. Mau ke masjid malu. Jadi mau berbuat baik pun malu. Karena apa? Dia bermaksiat. Ya, sempit hidupnya. Ma'isyatan dzalka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Bahkan ujung-ujungnya ketika nanti di yaumil qiyamah kata Allah itu akan ada segolongan manusia yang buta itu. Mengapa? Mereka protes pada Allah. Mengapa saya buta? Ya Allah, padahal ketika saya di dunia saya melihat. Kata Allah apa? Wa qad kuntu basir wa qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika kalimatun sa. Dikarenakan engkau ketika aku mendatangkan peringatan ketika di dunia kamu melupakan. Sekarang kamu termasuk orang-orang yang aku lupakan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kesempitan hidup itu salah satunya terdampak dari maksiat yang seseorang itu lakukan. Makanya tidak ada kondisi lain pada kita. Ya, kita harus dalam kondisi takut. Ya, saya persingkat saja. Ya, yang keenamnya apa? Yang keenamnya adalah dampak dari maksiat itu adalah doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa ini doa hari-hari saya berdoa susah sekali Allah mengabulkan? Boleh jadi karena maksiat yang dilakukan. Ya, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, Allah akan mengabulkan. Coba lihat itu bagaimana perjuangan Nabi. Ya, Nabi itu dia diberikan fasilitas, tapi fasilitasnya apa? Fasilitas fisik masuk. Tapi apa fasilitasnya? Fasilitas setiap doa akan dikabulkan. Ya. Makanya bagi Nabi itu senantiasa percaya diri. Coba lihat bagaimana percaya dirinya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa tidak punya apa-apa itu. Bahkan pengikutnya pun orang-orang yang lemah. Orang tua, para budak, kan itu. Coba Fir'aun, kekuasaannya luar biasa. Ditopang oleh kekuasaan yang kuat. Belakangnya ada seorang konglomerat yang namanya Qarun. Pembisiknya yang pintar lobby siapa? Haman. Wah, luar biasa. Nabi Musa hanya sosok manusia yang lemah, yang kecil. Tapi bagaimana percaya dirinya? Kenapa? Percaya diri, doa akan dikabulkan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kita selalu dan pasti akan menghadapi suatu keadaan yang kita seolah-olah lemah. Bagi orang-orang yang beriman tidak bisa lemah. Mengapa? Ada kekuatan. Apa kekuatan kita? Doa. Ya. Tapi hati-hati. Kalau kita berbuat dosa, maksiat, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Dikarenakan salah satu syarat ijabah doa itu adalah ketika kita dekat dengan Allah, tidak maksiat. Perhatikan dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang terakhir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, ini poinnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku, ya. Idza da'ani, ketika mereka mohon padaku, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini poin. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman padaku, la'allahum yarshudun, supaya mereka dalam keadaan atau memperoleh kebenaran. Artinya ada timbal balik. Allah akan mengabulkan, tapi syaratnya apa? Iman, taat, jangan maksiat. Makanya coba ibu bapak sekalian, kita uji saja, tes case, ya, mulai hari ini, gitu kan? Salah satu syaratnya iman pada Allah. Oke, kita laksanakan perintah Allah. Ya, jauhi segala larangan Allah. Bagaimana dampaknya? Akan nyata Bapak sekalian. Akan nyata ya.
Dan Allah tidak la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dari janjinya. Kita tes saja. Tes dalam kehidupan kita. Ya. Dan akan nampak apa yang Allah janjikan apa. Ya. Apapun keadaan kehidupan kita, ya kita dalam keadaan benar, insya Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Dalam bentuk apapun. Asalkan jangan bermaksiat pada Allah. Bangun sebelum subuh tahajud. Ya. Sebelum subuh datang ke masjid, sedekah subuhnya luar biasa. Itu kan? Setelah subuh berbuat baik. Ada waktu duha, sholat duha. Terus melakukan kebaikan. Coba tes saja apa yang kita mohon pada Allah. Allah akan berikan. Saya coba apa? La yukhlifullahu mi'ad. Allah tidak akan jalir. Allah tidak akan ingkar terjadinya. Asalkan kita beriman pada Allah, laksanakan perintah Allah. Ya, makanya tidak ada cara lain Bapak Ibu sekalian buat kita semua. Jika kita ingin terjauh dari hal yang seperti itu, tidak ada keadaan lain melainkan kita harus taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kaitan dengan dampak. Ya, saya ungkapkan dampak maksiat terhadap kehidupan kita itu agar kita terhindar dari perbuatan maksiat yang sangat dekat dengan kita, dengan kemajuan teknologi. Ya, waspada, jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu malah kita tidak sadar itu perbuatan maksiat. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.